Andi menuduh Faris bahwa dia mau merawat Pak Syukri sebenarnya hanyalah karena sebuah maksud tertentu, yakni mendekati Marlina, adiknya itu. Hal itu dikarenakan ia memergoki Faris sedang berduduk berdua dengan Marlina di belakang rumah. Tetapi Marlina tidak terima dengan tuduhan itu. Ia menganggap bahwa Andi, kakaknya itu, telah berkata lancang dan tidak sopan terhadap Faris. Kakak, ngomong apa kau ini? Diam kau Marlina. Kalau kau tak mau aku menuduh seperti itu, lantas kenapa kalian berdua-duaan di sini? Kakak, tak bisakah kau bertanya baik-baik terlebih dahulu sebelum menuduh macam-macam? Marlina meminta maaf kepada Faris atas perlakuan kakaknya itu. Lalu dia membawa Andi ke dalam rumah dan menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Tadi aku membeli telur di warung dan juga bahan-bahan lainnya untuk memasak. Tiba-tiba ketika aku melewati belakang rumah tadi, seekor ular melintas dengan cepat di depanku. Aku pun terkejut dan spontan berteriak. Bahan-bahan yang aku bawa refleks terlempar berserakan. Tak ada siapa-siapa tadi yang mendengar teriakanku kecuali Kak Faris. Maka dia pun datang menolongku, mengusir ular itu dan membantu mengumpulkan bahan-bahan makanan yang telah berserakan. Di momen itulah kakak datang dan berkata yang tak sopan seperti tadi. Kenapa sih kakak ini kok malah bersikap tidak baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada keluarga kita? Mestinya kakak itu sangat berterima kasih kepada dia yang telah mau merawat bapak. Ibu saja sangat bersyukur dengan kehadiran Kak Faris. Dia merasa sangat terbantu. Ini kakak kok malah sewot-sewot kayak begini. Kamu ini sama saja dengan ibu Marlina. Suka bela-belain dia. Kamu naksir sama dia ya? Percakapan itu kemudian terhenti karena Bu Sutina yang habis mampir dari rumah tetangga tiba-tiba datang dan bertanya apa yang terjadi. Andi yang tidak mau terjebak ribut dengan ibunya kemudian segera pergi ke pasar untuk berdagang seperti biasa. Sementara Marlina kemudian menjelaskan dengan baik-baik kepada ibunya keributan kecil apa yang baru saja terjadi. Bu Sutinah mendengarkan cerita itu dengan seksama dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya atas sikap Andi yang tidak baik itu. Hari-hari pun berlalu, sementara kebencian dan kedengkian Andi terhadap Faris ternyata semakin menjadi-jadi. Ada-ada saja peristiwa yang membuat Andi menjadi emosi. Padahal sebenarnya itu hanyalah masalah sepele dan biasa-biasa saja. Hingga suatu saat, ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia memukul Faris hanya karena teh manis yang dibuatkan oleh Bu Sutinah untuknya ternyata kurang manis. Sedangkan teh manis Faris menurutnya tidak kurang suatu apapun. Tidak hanya itu, ia kemudian mulai mencela-cela Faris dengan kata-kata dan tuduhan yang merendahkan. Pada mulanya, Faris tak ingin meladeni hal itu, walaupun ia sudah kena pukul. Ia berusaha untuk memaafkan hal itu. Bu Sutinah pun sudah berusaha untuk meredam emosi Andi dan menasihatinya. Tapi ternyata Andi tidak juga mau berhenti. Ia terus melancarkan kata-kata tuduhan dan celaan. Ia juga menantang Faris untuk berkelahi dengannya dan jangan bersikap seperti pengecut. Akhirnya Faris memutuskan untuk memberi pelajaran terhadap Andi sambil tetap mengingat pesan Kiai Sulaiman agar ia melakukan segala sesuatu hanya karena Allah semata. Marah pun juga harus karena Allah. Maka terjadilah pertarungan antara Faris dan Andi yang kira-kira ilustrasinya seperti berikut.
Faris kemudian meminta maaf kepada Bu Sutinah atas perkelahian yang baru saja terjadi. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menghendaki perkelahian tersebut. Sikap Andilah yang telah memaksanya untuk mengambil sikap tegas sekedar untuk memberi pelajaran. Ternyata Bu Sutinah adalah seorang ibu yang bijaksana. Ia dapat memahami sikap yang telah terpaksa diambil Faris. Ia tahu Faris hanya ingin sekedar membela diri dan bukan ingin menyakiti Andi. Hal itu terlihat dari kondisi Andi yang tidak mengkhawatirkan setelah perkelahian tersebut. Maka Bu Sutinah kemudian menyuruh Andi untuk meminta maaf kepada Faris karena memang dialah yang telah bersalah dalam hal ini. Tapi ternyata Andi menolak suruhan tersebut. Ia memilih untuk berjalan pergi sambil menahan sedikit rasa sakit yang ada di badannya.